Halo teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan materi prosedur dalam pemanfaatan sumber belajar. Yuk kita simak videonya. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian konsep pemanfaatan menurut teknologi pendidikan. Yang kedua, menjelaskan strategi dalam mengintegrasikan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan media model Azure. Dan yang keempat, mendeskripsikan pemanfaatan media model Arif Sadiman. Konsep pemanfaatan menurut teknologi pendidikan. Pada tahun 1963, telah lahir definisi pertama dari teknologi pendidikan. Dalam definisi tersebut, pemanfaatan sumber belajar dapat dimaknai sebagai pemanfaatan pesan sebagai pengendali proses belajar. Definisi tahun 1963 juga menyebutkan pemanfaatan komponen-komponen dan seluruh sistem instruksional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Definisi pemanfaatan sumber belajar dalam kajian teknologi pendidikan mengalami berbagai perubahan dari tahun 1953 sampai dengan tahun 2004. Di tahun 2004, definisi berubah dengan menambahkan konsep meningkatkan kinerja. Definisi ini memaknai pemanfaatan sumber belajar sebagai hal yang diperlukan untuk memudahkan seorang belajar dan meningkatkan kinerja. Adapun beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam mengintegrasikan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Yang pertama, presentasi. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, latihan atau drill and practice. Yang keempat, tutorial. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, pembelajaran kooperatif. Dan yang ketujuh, permainan. Pemanfaatan media model Azure. Yang pertama, analyze learner. Tahap pertama dalam merencanakan sebuah pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik peserta didik. Cara menganalisis kebutuhan peserta didik adalah dengan memperhatikan 3 faktor penting, yaitu karakteristik umum, kompetisi awal peserta didik, dan gaya belajar. Yang kedua, state standard and objective. Langkah kedua dari model ini adalah menentukan tujuan pembelajaran atau kemampuan baru yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Perumusan harus dibuat secara spesifik dan hendaknya mengandung unsur ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience adalah orang yang belajar. Behavior adalah kompetensi yang akan dicapai. Condition adalah situasi pencapaian kompetensi tersebut, dan degree adalah derajat pencapaian kompetensi. Yang ketiga, yaitu select strategis, teknologi, media, and material. Suatu rencananya sistematis dalam penggunaan media pembelajaran tentu menuntut agar strategi, teknologi, media, dan materinya dipilih secara sistematis pula. Terdapat 3 langkah proses pemilihannya. Yang pertama, memilih strategi. Yang kedua, memilih teknologi dan media. Dan yang ketiga, memilih, memodifikasi, atau mendesain materi. Yang keempat, utilize technology, media, and materials and require learner participation. Pada tahap memanfaatkan teknologi media dan materi, ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, meninjau kembali. Yang kedua, mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan belajar. Yang keempat, mempersiapkan siswa. Dan yang kelima, memberikan pengalaman belajar. Dan langkah kelima atau langkah terakhir yaitu evaluate and revise. Terdapat 2 tujuan dari evaluasi, yaitu yang pertama untuk mengukur capaian belajar siswa, dan yang kedua untuk mengevaluasi strategi
teknologi, dan media. Para pendidik harus melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan serta masing-masing komponennya. Pemanfaatan media model Arif Sadiman. Terdapat dua pola dalam pemanfaatan media pembelajaran menurut Arif Sadiman. Yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas. Dan yang kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Sedangkan, dalam memanfaatkan media pembelajaran, terdapat 3 langkah utama, yaitu yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mempelajari buku petunjuk yang tersedia. Selanjutnya, menyiapkan sumber belajar atau penunjang yang lain. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Selama penggunaan media, hendaknya selalu menjaga suasana agar tetap tenang dan juga perhatikan pencahayaannya. Dan yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik mengetahui ketercapaian hasil belajar. Peserta didik dapat menilai sendiri tes formatif yang telah dikerjakan dengan kunci jawaban yang tersedia. Sekian video pembelajaran dari saya, Dava Diwahi Permana, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas B 2020. Terima kasih atas perhatiannya.